Bismillahirrahmanirrahim. La tuftahannal qustan tiniyatu wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaishu lalikal jaisu. Bahwa demi Allah sungguh-sungguh benar-benar Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sungguh baiklah amirnya, atau diantara sebaik-baik amir itu adalah amir yang melakukan Konstantinopel. Wala ni'mal jaisu, dan diantara, dan sungguh diantara, dalam kurung diantara pasukan yang baik adalah pasukan yang menaklukkannya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Al-Hakim, Ahmad, dan At-Tabarani, ya. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, ini hadis ini jelas diungkapkan dengan sisipan huruf lam, lam jawabul qasami, yang menandakan bahwa hadis ini sebetulnya diungkapkan dalam bentuk kalimat sumpah sendiri, ya. Nah, ini bifadillahi ta'ala, kita ikhwatil kiram di dalam kajian ilmu balaghah Arabiyah itu sudah katakanlah mempelajari uslub, di antara uslub ilmu balaghah dibahas dalam ilmu ma'ani. Ini berbicara tentang uslub pengungkapan kalimat yang mengandung qasam itu sendiri, ya. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, nah hadis ini jelas mengandung bentuk qasam yang dikatakan atau disamarkan. Kalau dalam matan redaksi hadis ini disamarkan, ya. La tuftahannal Quslantiniyatu. Nah, huruf lam di sini ikhwatil kiram, dia akan termasuk lam penanda jawabul qasami. Huruf lam penanda jawab sumpah diikuti dengan nun taukid as-saqlilat, ya. Nah, kalau kita perhatikan dari perspektif ilmu ma'ani, jelas hadis ini termasuk hadis khabari, ya. Dia menggunakan uslub khabari berupa penyampaian informasi dari Al-Mustafa SAW, namun jelasnya informasi yang mengandung pujian, ya, atau dorongan kepada umat Islam untuk merealisasikan, ya, hadis yang mulia tersebut. Nah, kalau kita perhatikan
frasa latuf tahanna itu di sana ada lam jabul qasami, lam jab sumpah diikuti dengan nun taukid as-saqilah. Di dalam perspektif ilmu balaghah, di dalam perspektif ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, baik huruf lam jabul qasam maupun nun taukid as-saqilah itu dua-duanya berfaedah lit taukidi, untuk menegaskan khabar yang disampaikan di dalam hadis ini. Kalau dalam pembahasan ilmu ma'ani, hadis ini termasuk ke dalam khabar inkari, itu bisa dicatat. Hadis ini menggunakan uslub khabari, jadi penyampaian berupa informasi sesuatu yang bisa dibenarkan atau bisa dianggap dusta. Informasi itu kan sesuatu yang katakanlah sesuatu yang bisa dibenarkan, yusaddaq, atau katakanlah dianggap dusta. Dalam hal ini kami menyampaikan adalah asadiqul masduq baginda Rasulullah, maka bisa kita pastikan bahwa hadis ini merupakan hadis yang benar disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ini merupakan informasi yang benar. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dalam At-Tarikh Al-Kabir, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Ahmad dalam Mustadnya, At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, di mana Al-Hafiz Abu Abdullah Al-Hakim mengomentari mengatakan hadza haditsun sahihul isnadi walam yukhrijah. Ini adalah hadis sahih isnadnya meskipun Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya, yakni tidak meriwayatkan dalam sahihainnya. Dalam hal ini Al-Bukhari mengetengahkan dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir, bukan dalam kitab sahihnya. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram azallahu wa iyyakum, la tuftahanna al-Qustantiniyyah. Pertanyaan kita, perhatikan lafal tuftaha. Nah, tadi kita sudah mengulas bahwa di balik kalimat la tuftahanna ini sebetulnya kita bisa mendapati, kita bisa memahami ini ada kalimat sumpah. Makanya saya tandai di sini demi Allahnya di dalam kurung, seakan-akan ada kalimat wallahi. Karena tidak semata-mata ada huruf lam. Lam ini, lam jawabul qasami, lam jawab sumpah, dan nun taukid as-saqilah, kecuali pasti sebetulnya di sana ada ungkapan sumpah, yang dalam hal ini bisa jadi bil ijazi, diungkapkan dengan kalimat ringkas padat saja, langsung kepada jawab sumpahnya. Di mana lam di sini maupun nun taukid as-saqilah, nun bertasdid, ini merupakan nun tambahan. Huruf nun tasdid yang menjadi tambahan dari kata asalnya tuftahu. Asalnya kan ini tuftahu. Karena dia diungkapkan dalam bentuk kalimat sumpah, maka ditandai dengan lam jawab sumpah dan nun taukid as-saqilah, la tuftahanna. Maka bisa kita terjemahkan dalam kurung, demi Allah sungguh benar-benar kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Nah, perhatikan lafal tuftahu. Itu kalau misalnya kita perhatikan dalam perspektif ilmu nahwu, lafal tuftahu dia diungkapkan dalam bentuk apa? Al-fi'lu al-mudhari mabni lil majhul. Fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Dalam hal ini merupakan kata kerja yang akan datang lil mustaqbali. Karena Nabi SAW mengabarkan ini kejadian peristiwa di masa mendatang. Maka lafal tuftahu di sini itu jelasnya fi'il mudhari lil mustaqbali. Fi'il mudhari itu kata kerja yang menunjukkan yang akan terjadi di masa mendatang, diungkapkan dalam bentuk kata kerja pasif, bukan aktif. Kalau pasif itu kan berarti kita terjemahkan ditaklukkan, bukan menaklukkan. Kalimatnya bukan taftahu, bukan la taftahanna, tapi la tuftahunna, la tuftahanna. Tuftahu, maka dia termasuk mabni lil majhul, kata kerja pasif. Nah, di dalam ilmu nahwu, di dalam ilmu nahwu yang namanya kata kerja pasif itu ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini dia termasuk kalau dalam bahasanya para ulama lima lam yusam fa'iluhu, sesuatu yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi bisa dikatakan dalam teori bahasa Arab itu
kalimat la tuftahannal Konstantiniyatu, kota Konstantinopel akan ditaklukkan. Pertanyaan kita, siapa yang melakukannya? Itu tidak disebutkan di sini. Fa'ilnya itu disembunyikan, subjeknya, pelakunya itu disembunyikan. Ya, kalimatnya bukan la tahanna, misal fulanun al-Konstantiniyata, tidak ya. Tapi fulannya ini dihapuskan, dihilangkan, tidak disebutkan secara sharih, secara jelas, diikuti dengan naibul fa'ili yang dimaksud disebutkan lafal al-Konstantiniyatu-nya ya. Ini menggambarkan apa? Ini merupakan motivasi sebetulnya kepada kaum muslimin dimanapun ia, siapapun ia yang memiliki keinginan untuk melakukan Konstantinopel, ini maka bersemangatlah. Nah, itu diantara faidah ini faidah maknawiyahnya dibalik dibalik disembunyikannya, disamarkannya siapa subjek pelaku yang melakukan Konstantinopel itu sendiri. Dalam hal ini, meskipun memang di akhir zaman kita mendapati khabar lain yang menyiratkan bahwa yang akan melakukan Konstantinopel di akhir zaman itu kaum muslimin bersama dengan Al-Mahdi itu sendiri ya. Nah, pertanyaan kita, kaum muslimin yang akan menaklukkannya tentu dia bagian dari kemuliaan wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jaisu ya. Ini bagian dari orang yang katakanlah menjadi bagian ya. Jadi orang yang memang terlibat menaklukkan Konstantinopel itu sendiri. Ini saya buka terlebih dahulu di antara hadis lain, nanti akan kita soroti pula. Ini yang menarik ya. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram a'azallahu wa iyyakum, ini menyeratkan begini. Nah, ketika digambarkan la tuftahannal Konstantiniyatu akan ditaklukkan Konstantinopel. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram, kota Konstantinopel al-Konstantiniyatu, perhatikan kata yang kedua ya. Al-Konstantiniyatu ini merupakan bentuk ini Arabisasi ya. Arabisasi dari yang diserap Arabisasi, kata yang diserap dari huruf Latin ya, dengan bahasa asing, bukan bahasa Arab, dari kata Konstantin ya. Lalu dia diarabisasi, huruf-hurufnya pun juga ditransliterasikan kepada huruf Arab, maka fusahaul Arab menyebutnya Konstantiniyatu. Dalam hal ini Al-Mustafa SAW menegaskan penyebutan tersebut ya. Ini sudah maklum, karena kota Konstantinopel itu ikhwatul kiram itu sudah terkenal ya. Sebelum sebelum turunnya risalah Islam, Konstantinopel dia sudah dibangun ya. Nah, di dalam ilmu bahasa Arab itu Syekhuna Atta bin Khalil kan menyebutkan beberapa sumber ya, sumber pengambilan lisan Arab. Di antaranya dalam bentuk katakanlah istiqaq ya, mustaq. Itu dalam ilmu sholaf kita seringkali mendapati kata tersebut. Nasara yang suruh nasron misalnya. Nah, lalu di antara yang lain adalah ta'rib itu sendiri. Nah, ta'rib itu arabisasi ya. Nah, menurut Syekhuna Atta bin Khalil Abu Arusta di dalam kitab usul fikihnya itu yang namanya ta'rib arabisasi itu bisa dipastikan kata tersebut asbahat arabiyatan. Maka kata lafal yang diarabisasi tersebut dia menjadi kosakata Arab itu sendiri ya, diadopsi. Sama seperti istilah Ibrahim. Al-Quran itu menegaskan inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'alakum ta'qilun, bahwa Al-Quran di dalam kalimat demi kalimat, kata demi katanya itu menggunakan lisan Arabi betul. Kata Syekhuna atau min Khalil Abu Arusta, nah, meskipun tadi misal kata Fir'aun misalnya, Fir'aun, Ibrahim ya, itu merupakan kata di antara kata yang diarabisasi dari kata asing ya, bukan bahasa Arab itu sendiri. Diarabisasi maka menjadi Fir'aun, fa, ra, ain dan waw dan nun. Fir'aun, Ibrahim, alif, ba, ra, alif,
ha ya lalu mim Ibrahim. Nah itu contoh takrif arabisasi, termasuk diantaranya Konstantinia. Ini pelafalan lisan Arabi yang memang sudah dikenal sebelum Al-Mustafa SAW beliau mendatang membawa risalah Islam, lalu mengabarkan hadis ini, la tuftahanna al-Qustantiniyyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaishu dzalikal jaishu. Nah, bagaimana cara kita membaca la tuftaha, apakah la tuftahu itu dalam ilmu nahwu la tuftahanna al-Qustantiniyyatu. Kenapa dia dibaca al-Qustantiniyyatu? Kenapa dibaca wala ni'ma al-amiru amiruha wala ni'ma al-jaishu dzalikal jaishu. Nah, itu perhatikan, itu bukan pelafalan lafal wala ni'mal amiru. Al-amiru itu tidak boleh dibaca al-amiro atau al-amiri seperti seakan-akan mudhafun ilaihi. Nanti kita ini bahas. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram a'azzallahu wa iyyakum, Al-Qustantiniyyah itu kota yang seperti apa? Ini tidak tanggung-tanggung Jadi kalau salah mengabarkan bahwa kota Konstantinopel akan ditaklukkan, itu kan orang-orang yang kafir itu mereka seakan-akan ini mimpi Bisa dibayangkan orang-orang yang kafir yang berpenyakit dalam hatinya ini tatkala mendengarkan katakanlah mendapatkan informasi dari Al-Mustafa SAW ini, mereka yang berpenyakit dalam hatinya lantas mengingkari. Tapi kenyataannya ini real terwujud. Konstantinopel itu dibangun di atas kota lama berjuluk Bizantium Nah, itu dia bisa dikatakan merupakan ini kota Bizantium itu dia pusat peradaban di masa lalu, di mana sisi Eropa. Kota ini dibangun pertama kali oleh peradaban Yunani kuno pada tahun 660 sebelum Masehi lalu dibangun kembali oleh kekuasaan Imperium Romawi pada tahun 330 Masehi. Nah, di bawah titah Kaisar Romawi Konstantin I dia merupakan raja Romawi Nah, perhatikan tahunnya 330 Masehi. Bagi Rasulullah SAW itu hadir sekitar tahun 600 Masehi di kisaran tahun tersebut. Nah, ini artinya 300 tahunan pasca kota Konstantinopel berkembang pesat itu, nah, hadirlah Al-Mustafa SAW. Maka relevan kalau kota Konstantinopel ini menjadi pusat perdagangan yang juga sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang Arab jahiliyah di masa itu. Mereka sudah maklum sekali. Artinya para sahabat ketika mendengar kata Qustantiniyyatu, la tuftahanna al-Qustantiniyyatu, itu mereka sudah ini maklum sudah maklum dan mereka membenarkan khabar di mana Al-Mustafa SAW ketika beliau ketika Al-Mustafa SAW menegaskan kota Konstantinopel akan ditaklukkan, itu beliau mengungkapkan dengan penegasan dalam hal ini setidaknya ada dua taukid, ada huruf lam jawabul qasam, ada nun taukid as-sakilah. Ini menandakan khobar ini termasuk khobar inkari, yakni suatu khobar yang di dalam ilmu ma'ani, ilmu balaghah itu faidah khobar inkari itu li izalatin inkari, untuk menghapuskan, untuk menolak, untuk membantah adanya pengingkaran Jadi meyakinkan itu informasinya itu ditekankan, ditegaskan kebenarannya oleh Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. La tuftahanna al-Qustantiniyyatu, bahwa kota Konstantinopel akan sungguh-sungguh dan benar-benar akan ditaklukkan. Siapa yang akan menaklukkannya? Dalam hal ini, dalam informasi, dalam kalimat hadis ini itu tidak dimunculkan secara sarahatan. Makanya wajar kalau dalam setiap masa dalam catatan sejarah kaum muslimin, ini upaya demi upaya melakukan kota Konstantinopel itu sudah pernah dilakukan dari semenjak masanya kekhilafan para sahabat. Seingat saya diikuti dengan masa ini Umayyah Muawiyah Yazid itu masa Umayyah di masa Abbasiyah ternyata ketika tegak era Abbasiyah ada salah satu sultan
katakanlah penguasa di antara suku dari Kesultanan ini ya, Utsmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana kedudukan beliau di masa itu sebetulnya bukan sebagai seorang khalifah, tapi kita mendapati menariknya selevel katakanlah penguasa di wilayah-wilayah di mana kekhilafan pada waktu itu berpusat pada era kekhilafan Abbasiyah itu sendiri, itu selevelnya katakanlah kaum muslimin yang memiliki kekuasaan di wilayah-wilayah katakanlah bukan di pusat saja, itu mereka pun juga memiliki visi yang sama, dakwah dan jihad itu sendiri. Makanya wajar relevan kalau ketika era kekhilafan itu berbagai macam upaya-upaya menyebarkan risalah Islam, menebarkan rahmatan lil alamin, itu bisa lebih cepat tersebar, didukung oleh kesamaan visi dari masa ke masa, diwariskan dari mulai Al-Mustafa SAW diikuti dengan masa Umayyah, Abbasiyah, masa Khulafa Rasyidun, masa baginda Rasulullah SAW, masa Khilafah Alamin Haji Nubuwah, masa Khulafa Rasyidun, lalu diikuti dengan masa berikutnya, yakni era Umayyah, kekhilafan Umayyah, Khilafah Abbasiyah, termasuk juga era Khilafah Utsmaniyah. Itu berbagai macam futuhat, dakwah dan jihad itu dilakukan secara aktif dan proaktif. Itu menjadi bangsa yang dikenal dalam hal ini bukan menjajah. Maka yang namanya kalimat futuhat itu jangan disamakan lantas dengan istikmar atau kolonialisme atau imperialisme itu sendiri. Karena dari mulai paradigma asasi katakanlah melakukan penaklukan, itu jelas berbeda dengan imperialisme atau kolonialisme. Termasuk juga dalam praktiknya itu pun kan ada aturan-aturan syariat Islam yang dibahas secara rinci oleh para ulama, itu berkaitan dengan katakanlah negeri-negeri yang ditaklukkan itu sendiri. Jadi tidak boleh lantas dicocokologi disama-samakan dengan penjajahan. Kenapa saya singgung seperti ini? Karena ada di antara katakanlah oknum orang katakanlah tokoh di negeri ini yang menyifati Islam Nusantara itu bukan Islam Arab sana, bukan Islam Arab yang lalu dia katakanlah sifati sebagai Islam penjajah. Nah ini kan kalimat yang bisa kami katakan ini berbahaya, mengandung penyesatan dan mengandung stigma negatif terhadap berbagai macam futuhat yang dilakukan oleh Al-Mustafa SAW, termasuk juga Khulafa Rasyidun, di mana mereka merupakan khairul qurun. Al-Mustafa SAW ini kan bukan seorang penjajah. Nah, ketika menyifati futuhat disamakan dengan penjajahan, ini kan sama saja merupakan penghinaan terhadap Al-Mustafa SAW. Termasuk juga terhadap Khulafa Rasyidun dan kaum muslimin yang jelas-jelas melakukan penaklukan hingga akhirnya itu Islam itu bisa merata ke seluruh penjuru muka bumi, termasuk ke bumi Nusantara. Tidak akan ada yang namanya tanda petik katakanlah Islam yang dilabeli Nusantara kalau tidak ada futuhat yang dilakukan oleh kaum muslimin ini. Lalu tiba-tiba kita mendengar pernyataan berbahaya semodel tersebut, ini tentu wajib kita bantah, karena dia mengandung penyesatan stigma negatif terhadap futuhat yang mulia di dalam Islam. Saya katakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah memberikan mengajarkan kepada baginda Rasulullah SAW dan para sahabat visi jihad, dakwah dan jihad yang dicontohkan dengan ilmunya, itu melakukan berbagai macam futuhat sehingga Islam bisa tersebar. Rintangan-rintangan fisik yang merintangi dakwah Islam itu bisa diatasi dengan cara yang sangat baik, sehingga tadi berbagai macam futuhat ini bisa terjadi di mana orang-orang yang ditaklukkan pun itu pada akhirnya mendapatkan kebaikan rahmatan lil alamin, kebaikan Islam itu sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, di antara bentuk rahmat tersebut itu melingkupi berbagai macam futuhat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW itu sendiri.
Nah, itu bagian dari keumuman rahmatnya syariat yang dibawa oleh Al-Mustafa SAW. Siapa lebih layak kita percaya? Tentu Allah dan Rasulnya. Dalam hal ini, ikhwatil kiram ma'azallahu wa iyyakum, nah, kota Konstantinopel kemudian dikenal sebagai suatu kota yang kota pusat perdagangan. Menaklukkan kota Konstantinopel artinya bisa dikatakan menjatuhkan pusat kekuasaan Imperium Romawi di masa tersebut. Jadi bisa dikatakan bahkan seorang Napoleon Bonaparte itu disebut-sebut ini pemimpin Prancis di masa lalu tatkala memang Prancis menjadi salah satu kolonialis. Nah, ini andaikan dunia adalah suatu imperium besar, maka Konstantinopel adalah kota yang paling pantas menjadi ibu kota dari imperium dunia tersebut. Ini kan merupakan penggambaran. Makanya Al-Imam Al-Munawi Al-Qahiri itu menyebutkan Konstantinopel sebagai a'zam Madaini Rum, sebagai seagung-agungnya kota dari kekuasaan Imperium Romawi itu sendiri. Nah, dalam hal ini Al-Imam As-San'ani sendiri memberikan catatan dari dalam kitab Subulus Salamnya bahwa kota Konstantinopel As-San'ani di dalam kitab At-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir, Konstantinopel adalah kota paling agung dari Imperium Romawi dibangun oleh Kaisar Konstantin. Ini kan sudah cukup menjadi dilalah keagungan kota Konstantinopel yang menjadi salah satu pusat dari peradaban Romawi itu sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram azal wa iyyakum, ketika Allah mengungkapkan lafal la tuftahanna, ini sebetulnya sejalan dengan keumuman janji dari Allah Subhanahu wa taala, sumpah dari Allah Subhanahu wa taala, janji yang mengandung takdir sumpah. Wa'adallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladziina min qablihim. Al-ayat. Bahwasanya demi dan Allah telah berjanji kepada siapa? Orang-orang yang beriman dan beramal salih. La yastakhlifannahum, bahwasanya dia akan memberikan kekhilafahan, kekuasaan yang real di muka bumi, sebagaimana Allah telah memberikan kekhilafahan kepada orang-orang sebelum mereka, sebelum orang-orang beriman dan beramal soleh di masa tatkala pasca turunnya risalah Rasulullah SAW. Artinya para ulama menafsirkan ayat ini termasuk ayat bisyarah, janji kekhilafahan yang disitir secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada umat Islam. Karena lafal minkum dalam ayat ini jelasnya bukan bermakna sebagian. Memang ada penafsiran sebagian kecil ulama mufassir yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang kekhilafahan, kekuasaan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah, termasuk juga khulafa Rasyidun, Abu Bakar sampai dengan Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam hal ini ditarjihkan oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi, oleh para ulama, bahwa ayat ini berlaku keumumannya selama memenuhi syarat meniti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat itu sendiri. Maka ditarjihkan oleh mereka, lafal minkum dalam ayat ini ditegaskan Syekhuna Atta bin Khalil, itu bukan min bermakna sebagian, tapi min menunjukkan jenis keseluruhan, yakni orang beriman kapanpun dimanapun yang meniti jalan yang Rasulullah dan para sahabat mengamalkan amal salih yang memang mendukung penegakan kekuasaan real terwujud di muka bumi. Ayat ini kan mengkonfirmasi bahwa yang namanya kekhilafahan, kekuasaan itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jelasnya sesuatu yang jelasnya pertolongan yang wajib diupayakan, dijemput itu sendiri. Maka jelas janji Allah ini pun juga dinisbatkan kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Ini kan dipertegas oleh hadis-hadis yang mulia baginda Rasulullah, di mana Rasulullah pun juga mengungkapkan zawali al-ardha, penguasaan terhadap penjuru muka bumi, timur dan baratnya, mencakup utara dan selatan, dalam kurung itu akan diberikan kepada fayablugu, diberikan kepada umatnya baginda Rasulullah, dan diikuti dengan hadis-hadis penaklukan, katakanlah berbagai macam kekuasaan yang akan diraih oleh
era kekhilafahan Al-Imam Al-Mahdi itu sendiri. Maka relevan jika ayat wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat, di mana orang yang beriman dan beramal soleh tidak terbatas di masa baginda SAW saja. Maka ini menggambarkan, menegaskan apa yang dipandang lebih kuat oleh para ulama semisal Al-Hafidz Al-Qurtubi, ayat ini berlaku kepada bukan terbatas, tidak terbatas di masa baginda SAW dan para sahabat saja. Nah, ini jelas. Nah, ayat ini pun juga sama seperti hadis tadi, la tuftahanna, kalau di sini la yastakhlifanna. Ada lam jawabul qasam dan nun taukid as-saqilah. Nah, berarti ayat ini pun juga jelasnya mengandung khobar inkari yang disisipi dengan dua penegasan, dua taukid lebih dari satu taukid, faedahnya untuk menolak adanya pengingkaran itu sendiri dan membenarkan informasi dalam ayat ini. Di mana bentuk kekuasaan yang akan Allah berikan kepada kaum muslimin, orang beriman dan beramal salih, itu diserupakan kalau dalam ilmu lubayan itu ditashbih, diserupakan kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ada huruf kaf di sini. Jadi Allah menyamakan, menyerupakan kekhilafan yang Allah berikan kepada orang beriman dan beramal salih di masa pasca turunnya risalah baginda Rasulullah dengan kekuasaan real yang dimiliki oleh orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian. Siapa yang dimaksud? Para ulama tafsir banyak mengatakan yang dimaksud adalah Bani Israel, para nabi Bani Israel. Nah, di antaranya adalah Nabiullah Daud alaihi salam dan juga Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Di mana Nabi Sulaiman alaihi salam jelas memiliki kekuatan real. Wa husyara li Sulaiman junudu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Sulaiman punya pasukan. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki pasukan. Ya, itu penggambaran artinya punya kekuatan. Dalam hal ini begitu pula katakanlah kekuasaan ini Nabi Daud orang tua dari Nabi Sulaiman alaihissalam sendiri. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram azallahu wa'yakum, yang perlu kita soroti selanjutnya adalah wala ni'mal amiru amiruha. Nah, di sini ada pengungkapan maka sungguh baiklah al-amir, pemimpin. Maka katakanlah pemimpin yang baik itu diantara adalah pemimpin yang melakukan Konstantinopel. Amiruha, dhamir hak di sini kembali kepada Konstantinopel. Artinya amir yang menaklukkan kota Konstantinopel. Wala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dzalikal jaisu. Nah, perhatikan lafal ini, di mana frasa wala ni'ma ini kan jelasnya digambarkan sebagai lam ini lam taukid diikuti dengan af'alul madhi, kata kerja madhun, pujian, ini lafal ni'mah. Ini saya memberikan catatan wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jaisu. Nah, kalau di dalam ilmu nahwu itu, di dalam ilmu bahasa Arab, lafal ni'mah itu dia termasuk, atau dalam ilmu saraf dia termasuk af'alul madhi. Jadi kata kerja yang diungkapkan sebagai pujian. Jadi sebagai pujian. Ini termasuk kata kerja lampau al-af'al al-madhiyah yang mengandung madhun, pujian. Nah, saya bacakan. Jadi para ulama bahasa Arab, salah satunya Al-Adib, ini ulama terkenal. Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini ulama pakar bahasa Arab, mengarang kitab Al-Jami, mengarang kitab Jami' Durusil Arabiyah. Di dalam kitab ini belum menjelaskan bahwa yang namanya lafal ni'mah dia termasuk af'al li insya'il madhi. Jadi kata kerja, khususnya kata kerja al-madhi, kata kerja lampau untuk menunjukkan adanya pujian. Yang menuntut adanya objek yang dikhususkan dengan pujian tersebut, al-makhsusu bil madhi. Nah, makanya diikuti dengan wala ni'mal amiru amiruha. Jadi pujian ini dikhususkan kepada siapa? Amiruha. Yani amir, pemimpin yang melakukan Konstantinopel. Wala ni'mal jaisu dzalikal jaisu. Dan katakanlah pasukan yang baik itu adalah pasukan yang menaklukkannya. Jadi kalimatnya ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jaisu ini merupakan madhun,
pujian dari Al-Mustafa SAW kepada ini pemimpin dan pasukan melakukan kota Konstantinopel. Dalam hal ini ikhwatil kiram, kalau saya lebih tepat kita terjemahkan mungkin bukan sebaik-baik pemimpin, tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melakukannya. Pasukan yang baik adalah pasukan yang melakukannya, karena dia mengandung madhun, pujian secara umum yang kemudian ditaksis dikhususkan kepada pemimpin dan pasukan yang melakukan kota Konstantinopel. Nah, kalau dalam ilmu bahasa Arab kan kebalikan dari lafal ni'matu bi'sa. Jadi dalam banyak ayat Al-Quran kita seringkali mendapatkan bi'sa, bi'sa mathalul ladzina, atau bi'sa betapa buruknya maswakum, tempat kembali maswahum, tempat kembali mereka, betapa buruknya neraka yang menjadi tempat kembalinya orang-orang kafir. Itu kan biasa diungkapkan dengan lafal bi'sa, betapa buruknya. Nah, ini merupakan celaan. Kalau tadi ni'mah itu merupakan af'al li insya'il madhi, kata kerja yang menunjukkan tujuan. Kalau bi'sa itu kata kerja yang menunjukkan adanya zammun, celaan keras. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, nah, termasuk juga perhatikan kata ini al-amiru, wala ni'mal amiru, dan wala ni'mal jaishu. Jadi alif lam yang melekat pada subjek al-fa'il dari kata kerja ni'ma. Karena kalau kita i'rab ada kata wala ni'mal amiru, itu bukan wala ni'mal amiri. Nah, tadi yang saya jelaskan dari segi ilmu nahwu i'rabnya, karena bentuk kalimat atau frasa ni'mal amir itu bukan mudhaf mudhafun ilaihi. Nah, di dalam ilmu nahwu jelasnya dia termasuk bentuk al-amir itu dia merupakan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun. Jadi dia dibaca dengan dhammah karena dia merupakan fa'il marfu' dari af'alul madhi, dari kata kerja fi'il madhi ni'mah. Nah, menariknya di antara catatan kajian bahasa Arab, alif lam yang melekat pada subjek al-fa'il dari kata kerja ni'mah, yakni al-amir dan al-jais, ini termasuk alif lam lil jinsi ala sabilil istidrak haqiqatan. Ini jenis alif lam yang berfaedah menunjukkan totalitas cakupannya secara hakiki, bukan secara majazi. Jadi bisa dikatakan hadis ini ikhwatil kiram dia mengandung pujian atas jenis al-amir dan al-jais seluruhnya. Jadi di antara isyarat menarik dari hadis ini yang bisa dikatakan mungkin jarang kita temukan, ini sebetulnya kalau kita perhatikan lafal ni'mal amiru, ini mengandung pujian kepada para amirul jihadi dan katakanlah para amir yang melakukan berbagai macam futuhat, termasuk juga pasukan kaum muslimin yang menyertainya, yang berjihad karena Allah Subhanahu wa taala dan melakukan futuhat menyebarkan risalah Islam. Ini mengandung pujian atas keseluruhan tersebut. Nah, dalam hal ini berkonotasi spesifik makrifat kepada pemimpin jihad dan pasukan, termasuk diantaranya adalah pemimpin jihad dan pasukan yang dianugerahi Nasrullah melakukan kota Konstantinopel. Jadi, di antara pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang melakukan kota Konstantinopel. Nah, di sini ini terkandung penekanan kepada katakanlah setelah disebutkan pujian secara umum, lalu terkandung pujian secara spesifik, yakni amiruha, amir dan pasukan yang melakukan kota Konstantinopel itu sendiri. Nah, poin kedua, pujian di balik kalimat ni'mal amir dan ni'mal jais itu tentu tidak hanya mencakup keumuman al-amir dan al-jais saja. Kemudian ada kata yang dikhususkan maksus dalam hal ini dengan adanya frasa amiruha dan zalikal jaisu. Jadi kalau kita perhatikan, kita bagi begini.
Kalimat wala ni'mal amiru ini pujian kepada al-amir secara umum. Al-Jais pujian kepada Al-Jais ya, pasukan mujahidin secara umum yang melakukan futuhat ya, berbagai macam negeri. Lalu di sini ada taksis pengkhususan, di mana di sini terkandung pujian secara khusus kepada Amir yang melakukan kota Konstantinopel, termasuk pasukan yang melakukan kota Konstantinopel itu sendiri. Ya. Maka relevan kalau para mujahidin ya, mereka melakukan berbagai macam negeri, mereka pun tidak lupa untuk katakanlah mengupayakan penaklukan Konstantinopel berikutnya. Ya. Nah, dalam ini ada catatan menarik. Fayakunul maksusu, maka yang katakanlah lafal amiruha dan zalikal jaisu, ya, pemimpin yang melakukan Konstantinopel dan pasukan yang melakukan Konstantinopel itu dia bisa dikatakan qad madaha marrataini. Sungguh ya, bagi Nabi SAW telah atau qad mudiha marrataini. Itu sungguh ya. Itu yang menjadi mahsus yakni amir yang melakukan Konstantinopel dan pasukannya itu sungguh telah dipuji sebanyak 2 kali. Marratun ghairihi. Yang pertama pujian bersama dengan para amir dan juga para pasukan yang selama dikatakanlah setelah masa baginda SAW mereka melakukan berbagai macam penaklukan menyebarkan risalah Islam. Itu dipuji oleh baginda SAW dalam hadis ini. Di balik kalimat wala ni'mal amiru. Terpujilah pemimpin, terpujilah pasukan, yakni pemimpin dan pasukan para penakluk yang menegakkan futuhat dan menyebarkan risalah Islam. Lalu diikuti dalam hal ini oleh pengkhususan kepada amiruha. Wala ni'mal amiru amiruha. Oh, berarti amir menakluk Konstantinopel diulang 2 kali pujiannya sebagaimana zalikal jaisu dipuji 2 kali di dalam kalimat Rasulullah SAW tersebut ya. Lidukhuli fi umumil jinsi. Yang pertama, kenapa? Karena lafal amiruha dia termasuk ke dalam keumuman jenis al-amiru ya. Li'annahu fardun min afradi zalikal jinsi. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini menarik. Nah, kan lafal al-amir ini, dia pujian kepada pemimpin secara umum. Dan pemimpin jihad secara umum. Al-Jais pun juga sama. Ini pujian dari Mustafa SAW kepada pasukan-pasukan futuhat secara umum. Ya. Lalu disebutkan secara khusus maksus, yakni amiruha. Amir yang melakukan Konstantinopel dan zalikal jais ini pasukan yang menyertai pemimpin menaklukkan kota Konstantinopel. Artinya di sini ada pujian 2 kali kepada al-amiruha dan zalikal jaisu yang melakukan kota Konstantinopel. Kenapa? Li'annahu fardun min afrodi zalikal jinsi. Karena baik amir penakluk kota Konstantinopel maupun pasukan yang melakukan kota Konstantinopel, dua-duanya bagian dari jenis al-amir dan jenis al-jais itu sendiri. Mamaratan ala sabilil taksisi. Dan pada kali lain secara khusus dengan adanya lafal amiruha dan zalikal jaisu. Li'annahu qad khussa bidzikri wa lidzalika yusammal makhsus. Karena yang namanya lafal amiruha dan zalikal jais itu telah secara khusus disebutkan dalam rangka dipuji, maka dia dinamakan sebagai al-makhsus, objek yang dikhususkan dari pujian dari Al-Mustafa SAW. Maka bayangkan, relevan kalau misalnya kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu mereka memiliki visi melakukan kota Konstantinopel ini sebagaimana ungkapan dalam ungkapan yang agung ini yang namanya ulul himmati minal iman, luhurnya cita-cita, ketingginya ini visi meskipun dikatakan mimpi oleh orang-orang yang lemah imannya. Dan saya katakan meskipun dikatakan mimpi oleh orang-orang yang lemah imannya atau orang-orang yang ini lemah katakanlah ini cita-citanya nah, itu tidak bernilai. Karena mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul dengan keimanan yang kokoh ketika mendengarkan khabar dari Al-Mustafa SAW, maka yang tampak di depan matanya adalah visi yang mewujudkan bisyarah tersebut. Ketika Al-Mustafa SAW mengatakan thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwati, suatu hadis yang disahihkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi Asy-Syafi'i
suatu hadis yang kemudian dijelaskan oleh para ulama kita, oleh oleh para ulama kita, termasuk diantaranya Al-Imam Al-Mula Ali Al-Qari, bahwa yang dimaksud dengan summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah diantaranya adalah era fi zamani Isa bin Maryam wal Mahdi rahimahumallahu ta'ala. Ini pada masa Isa dan Al-Mahdi rahimahumallahu ta'ala, di mana puncak kekhilafahan itu akan diawali terlebih dahulu oleh kekhilafahan sebelumnya. Sebelum tegak kekhilafan Al-Mahdi, dilanjutkan oleh Isa bin Maryam, itu akan diawali oleh kekhilafahan yang terwujud sebelumnya, sebagaimana disitir oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang mulia. Ya. Maka tentu berbeda. Ya. Ketika kita mendapati hadis matakunu khilafatan, justru malah didoifkan oleh orang-orang yang oleh oknum-oknum di zaman sekarang, mereka yang bisa kita katakan lemah visi hidupnya, itu berbeda dan itu bukan kita. Dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ketika Rasulullah mengabarkan, ini jelas sekali. Nah, sebelum kita buka sesi tanya jawab, yang perlu catatan, yang perlu kami ingatkan, bahwa yang namanya ini motivasi futuhat ini bahkan digambarkan di dalam kitabnya Al-Hamlah Al-Akhirah Al-Qustantiniyah fil Asril Umawi. Ini catatan Syekh Sulaiman bin Abdullah As-Suwaikid. Waqad kana ihtimamul Umawiyyina bi fathil Qustantiniyah zahiran mundu an jadi sungguh adanya perhatian besar kaum Umayyin, jadi Umayyah, dalam melakukan kota Konstantinopel itu zahiran, itu telah nampak semenjak katakanlah muncul kekuasaannya Muawiyah bin Abi Sufyan, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan idra'a anna daulata al-Bizantiyah, bahwa kota Bizantium itu, bahwa negara Bizantium, yakni Imperium Romawi, itu merupakan sisi ancaman yang berada di sisi kaum muslimin, berbatasan dengan wilayah mereka, iqtata'a al-muslimuna min amlakihi bilad Syam wa Misr, di mana kaum muslim bersebelahan dengan mereka di wilayah negeri Syam dan Mesir itu sendiri. Nah, menariknya, penaklukan kota Konstantinopel ini hakikinya itu betul-betul ditaklukkan di era akhir zaman. Ini di dalam hadis riwayat ini, jadi perlu diingatkan, an Abi Qabil anu haddatsahu anu sami'a Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yaqulu tadzakarna fathal Qustantiniyati wa Rumiyati pada Abdullah bin Amr bisunduqin fafatahahu wa qala kunna inda Rasulullah sallallahu naktubu fa qala rajulun ayul madinataini tuftahu qabla ya Rasulullah, qala madinatu Hirqil yuridu madinatul Qustantiniyah, bahwa para sahabat dulu pernah duduk bersama dengan Rasulullah, mereka pernah bertanya kepada Rasulullah kota apa yang pertama kali ditaklukkan. Setelah Rasulullah menggambarkan Konstantinopel dan kota Rum, maka mereka bahkan Rasulullah menjawab Madinatul Hirqil. Ini kotanya Heraklius, yang dimaksud adalah Madinatul Qustantiniyah, Madinah Qustantiniyah. Di mana penaklukan kota Konstantinopel ini, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, itu secara hakiki itu akan terjadi itu di akhir zaman, di mana penaklukan Konstantinopel yang kemudian di zaman sekarang bisa kita katakan kota Istanbul. Karena Sultan Muhammad Al-Fatih ketika melakukan penaklukan pembuka kota Konstantinopel, itu beliau rahimahullahu ta'ala itu lantas mengganti kota Konstantinopel tersebut dengan nama Islambul, yakni kota Islam, yang kemudian dilafalkan Istanbul. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini ada isyarat dalam hadis lainnya bahwa kota Konstantinopel itu dijelasnya itu akan ditaklukkan di akhir zaman,
di akhir zaman. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, ini saya bacakan saja terjemahnya. Ini bisa dilihat huruf Arabnya di sini. Ini sebelum kita buka sesi tanya jawab. Ani'tum bim madinatin janibun minha fil barwi wa janibun minha fil bahri. Pernahkah kalian mendengar suatu kota yang satu sisinya ada di daratan, sementara sisi lainnya ada di lautan? Ini kan memang penggambaran geografis dari kota ini, dari Konstantinopel. Makanya penaklukan kota Konstantinopel, penaklukan pembuka oleh Muhammad Al-Fatih itu kan sampai katakanlah menyeberangi lautan, sisi lautan dan daratan sekaligus. Nah, mereka menjawab, kami pernah mendengarnya oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, tidak akan tiba hari kiamat sehingga 70.000 dari keturunan Nabi Ishak menyerang kota tersebut. Ketika mereka Bani Ishak mendatanginya, maka mereka turun. Mereka tidak berperang dengan senjata, tidak pula melemparkan satu panah pun. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maka salah satu sisinya jatuh ke tangan kaum muslimin. Taur, salah satu perawi hadis berkata, aku tidak mengetahuinya kecuali beliau berkata yang ada di lautan. Kemudian mereka mengucapkan kedua kalinya la ilaha illallah, Allahu Akbar. Akhirnya salah satu sisi lainnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Lalu mereka mengucapkan untuk ketiga kalinya la ilaha illallah wallahu akbar, lalu diberikan kelapangan kepada mereka, mereka masuk ke dalamnya dan mendapatkan harta rampasan perang. Ketika mereka sedang membagi-bagikan harta rampasan perang, tiba-tiba saja datang orang yang berteriak meminta tolong. Dia berkata, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Lalu mereka meninggalkan segala sesuatu dan kembali. Nah, penggambaran dari hadis ini sebagian ulama ini mengaitkan dengan ide atau penaklukan Konstantinopel itu sendiri. Makanya Syekh Muhaddis Ahmad Muhammad bin Syakir Asy-Syarif itu mengaitkan penaklukan Konstantinopel di akhir zaman ini diikuti dengan keluarnya Dajjal, karena keluarnya Dajjal ini kan termasuk min alamati termasuk tanda-tanda kiamat besar. Akhirnya di akhir zaman munculnya Dajjal. Nah, ketika digambarkan faqala inna dajjala qad kharaja, ini digambarkan bahwa penaklukan kota Konstantinopel di akhir zaman itu termasuk juga Roma, Rumia, itu tidak lama diikuti dengan ini keluarnya Dajjal itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ikhwatul kiram, itu betul, saya lebih setuju kepada catatan dari Syekh Ahmad Syakir Asy-Syarif bahwa penaklukan Konstantinopel di akhir zaman itu kaitannya dengan penaklukan yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Dalam catatan beliau, penaklukan Konstantinopel pertama yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih ini merupakan penaklukan pembuka, di mana di sana ada isyarat seakan-akan Istanbul akan kemudian ditaklukkan kembali ke tangan orang-orang kafir ataupun juga orang-orang munafikin, dan ternyata memang terjadi. Terjadi kapan? Ketika katakanlah khilafah Utsmaniyah runtuh, Istanbul itu kan dikuasai oleh orang-orang kaum sekularis dan munafikin, di mana di belakangnya adalah kaum kafir penjajah. Di mana kota ini akan kembali di tangan kaum muslimin, ke tangan kekhilafahan. Itu tidak lama kemudian ini akan keluar Dajjal itu sendiri. Wal'iyadu billah. Nah, dalam hal ini ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum, ini tidak masalah. Karena kalimat latus tahanan Konstantinia ini mengandung informasi sisi lain, dorongan kepada kaum muslimin, termasuk juga dalam hal ini para sahabat terbukti, sahabat Muawiyah itu mengupayakan melakukan Konstantinopel sudah mulai di masanya. Kenapa? Karena mereka memahami hadis ini merupakan dorongan untuk melakukan Konstantinopel yang memang ketika itu faktanya dikuasai oleh Kaisar Romawi, oleh Bizantium itu sendiri. Kaisar Romawi, kekuasaan Bizantium Romawi itu sendiri. Meskipun kita mendapat di dalam keterangan lainnya isyarat yang menunjukkan bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan pula di akhir zaman. Itu apa yang dilakukan oleh Al-Mahdi, itu pun juga diantara penaklukan Konstantinopel yang insyaallah ta'ala tamanah sabuhu, semoga saja mendapatkan keutamaan ni'mal amiru amiruha wa wala ni'mal jaisu zalikal
jaisu. Itu tidak masalah kita menafsirkan, kita memahami seperti itu kama nahsabu, sebagaimana yang kita perhitungkan. Wala alam bisawab ikhwatil kiram ma'azalallahu ayyakum, tafaddal Ustaz Supri. Ustaz Supri. Ustaz Supri nggak ada suaranya. Ustaz Supri. Oh iya. Ada pertanyaan dari Muhammad Aipwan. Ini Kang Muhammad ya. Mau titip pertanyaan, apakah yang dimaksud pemimpin terbaik adalah Muhammad Al-Fatih? Lalu terkait tadi surat Muslim dikatakan umat Islam memerangi perang melawan Jazar Al-Persia dan Roma. Ya? Apa pemimpin yang terbaik adalah Muhammad Al-Fatih? Nah, kamanah sebuhu, di antara pemimpin yang baik itu ya di antara memang Muhammad Al-Fatih. Ya? Yang bifadillah itu wabi taufiqihi itu kan memang dikadar ya, oleh para ulama, para ulama yang menjadi guru-gurunya memiliki semangat visi untuk melakukan kota Konstantinopel. Dan ternyata memang terwujud ya. Melakukan Konstantinopel pembuka itu terjadi itu di eranya Sultan Muhammad Al-Fatih ini ya, dengan bala tentara pasukannya yang luar biasa. Bifadillah ta'ala. Lalu terkait hadis riwayat Muslim ini dikatakan bahwa umat Islam akan memerangi dan memenangi perang melawan Jazirah Arab, Persia dan Roma. Kalau tentang ini barangkali di lain waktu. Nah, Assalamualaikum Ustaz, dalam matan hadis itu Fataha sebagaimana Fathu Makkah menggunakan lafal dibuka. Adakah hikmahnya Islam itu membuka? Karena memang daulah Islam tidak ada batas, semua bumi Allah dan membawa rahmat bukan kolonial country seperti Inggris Amerika. Ini pertanyaan dari Kang Hadis Hadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berkaitan dengan lafal la tuftahna itu kan memang diungkapkan dalam bentuk mabni lil majhul. Kata kerja pasif ya, artinya ditaklukkan. Ya. Di sisi lain juga istilah ini Fathu Makkah, misalnya di dalam khobar hadis yang lain kita mendapati ada istilah Fathu Makkah ya. Salah membawa liwa katakanlah pada Yaumul Fathi, pada hari penaklukan. Ini penaklukan kota Makkah itu sendiri, pembukaan itu sendiri ya. Karena kata fataha yaftahu itu bisa kata fathan ya, itu bisa diterjemahkan ya bisa dikatakan pembukaan. Adakah hikmahnya Islam itu membuka? Karena memang daulah Islam itu tidak ada batas ya. Dalam hal ini memang betul ya, yang namanya konsepsi kenegaraan di dalam Islam itu yang namanya wilayah kekuasaan Islam dan kaum muslimin itu tidak boleh lantas dibatasi dengan batas teritorial. Ini kita mendapat isyarat misal dalam firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan bahwasanya kami tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam, lil alamina. Ya, kalau dikatakan lil alamina, yang namanya alam semesta, ya, yang namanya alam al-alamin itu kan tidak hanya terbatas kepada manusia di Arab saja. Bahkan yang namanya lafal al-alamin dia mencakup alamul jinni, alamul insi. Itu di dalam tafsirul Jalalain, kan dalam tafsir para ulama digambarkan yang dimaksud dengan al-alamin itu ya alam semesta, mencakup ya katakanlah tadi alamul jinni, alamul insi, alamul termasuk al-hayawan. Nah, ketika digambarkan diantaranya manusia itu kan tidak terbatas kepada negeri Arab saja. Maka memang konsekuensinya adalah tidak mungkin ya, kekuasaan Islam dan kaum muslimin dibatasi oleh batas teritorial yang sifatnya kaku dan dibakukan ya.
Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyara wa nadhira." Bahwa Allah tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad SAW illa melainkan kafatan, kecuali sebagai yang diutus kafatan. Kafatan itu kan artinya keseluruhan tanpa ada pemisahan. Karena Syekhuna Atta bin Khalil dalam kitab tafsir ketika menafsirkan udkhulu fi silmi kafatan, yang dimaksud dengan kafatan itu semakna dengan kata mani'atan, mani'atan li ajza'i minat tafarruq. Sesuatu yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh ada istilahnya, atau Islam itu di Arab saja dakwahnya, jangan ke bumi Nusantara. Nah, itu kan yang namanya bumi Nusantara itu kan bukan milik fulan dan fulan atau kelompok ABC, tapi miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mensyariatkan Islam itu harus sampai ke bumi Nusantara. Makanya futa demi futa dilakukan oleh kaum muslimin wajar. Lalu kita mengatakan ada jejak khilafah di bumi Nusantara, itu jelas adanya. Karena kalau kita lihat visi dari dakwahnya kekhilafan Utsmaniyah itu sendiri kan tidak terbatas kepada wilayah Utsmaniyah saja. Negeri-negeri Arab pun juga berada di dalam kekuasaan Utsmaniyah. Tidak terbatas kepada wilayah dan satu wilayah saja. Dalam Islam memang tidak ada yang namanya kaku dan baku, batas-batas teritorial seperti yang ada di zaman sekarang. Karena visi dari penyebaran risalah Islam itu harus sampai ke berbagai macam negeri. Nah, kalaulah batas-batas tadi menjadi border dari dakwah itu sendiri, maka relevan. Kalau katakanlah ini penaklukan itu melewati batas-batas teritorial tadi, meluas, semakin meluas hingga wajar kalau bagi Nabi SAW bahkan dalam hadisnya mengabarkan bahwa ini relevan, saya nukilkan bagaimana bagi Nabi SAW mengabarkan dalam hadisnya, innallaha zawali al-ardh fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Perhatikan lafal hadis ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan huruf inna, artinya terkandung khobar yang mengandung taukid penegasan, informasi dengan penegasan. Innallaha zawali al-ardh. Sesungguhnya Allah mengumpulkan muka bumi kepadaku. Fara'aitu, maka aku telah menyaksikan masyariqaha wa magharibaha. Negeri-negeri timur dan negeri-negeri baratnya menjadi bagian dari kekuasaan tersebut. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, di sini ada penegasan taukid khobar dari baginda Rasulullah. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belugu mulkuha, kekuasaan akan mencapai mazuali minha, apa yang telah dianugerahkan kepada diriku. Wa utitu al-kanzaini, dan sesungguhnya aku telah dianugerahi dua pembendaharaan, yakni merah dan perak, yakni emas dan perak itu sendiri, merah dan putih yakni emas dan perak. Nah, perhatikan hadis ini, ikhwatil kiram a'azallahu wa iyyakum. Ini khabar dari Allah, dari baginda Allah sallallahu, menegaskan Allah memberikan kekuasaan kepada baginda Allah sallallahu, kalimatnya al-ardh. Tidak terbatas kepada, katakanlah kalimatnya bukan innallaha zawali jaziratal arabi, bukan, tapi innallaha zawali al-ardh, muka bumi, bahkan mencakup timur dan baratnya. Nah, ini kan penggambaran futuhat tidak boleh dibatasi oleh border-border yang diadakan kemudian oleh manusia itu sendiri. Ketika dia ditaklukkan kaum muslimin, dia menjadi bagian dari Islam dan kaum muslimin itu sendiri. Nah, nanti di sana ada katakanlah kafir ahlu dhimmah dan sebagainya, negara-negara yang kemudian para penduduknya, penguasa penduduknya takluk kepada kaum muslimin. Mereka diberikan pilihan apakah menjadi bagian dari Islam kaum muslimin atau menjadi kafir ahlu dhimmah yang wajib membayar jizyah dari kaum laki-laki dewasanya. Wa inna ummati, nah menariknya bagi Nabi mengatakan kalimat masyariqaha wa magharibaha, kalimat timur dan barat dalam hadis ini kata para ulama, Al-Hafidz An-Nawawi, ini maknanya bukan terbatas timur dan barat saja, melainkan timur, barat, utara, selatan. Kenapa diwakil oleh timur dan barat? Ini merupakan ungkapan kiasan. Kalau dalam ilmu bayan itu, ini kita pernah membahas ilmu bayan. Dalam ilmu bayan dia termasuk zikrul juz'i wa iradatul kulli, menyebutkan sebagian timur dan barat. Yang dimaksudkan adalah keseluruhan muka bumi.
Karena yang namanya muka bumi itu kan bukan hanya timur dan barat saja, melainkan ada sisi timur, barat, utara, dan selatan. Itu al-ardo. Tapi ketika Allah SWT mengungkapkan masyariqah wa maghribaha, sama seperti bahasa dalam Al-Quran, seringkali menggunakan masyariqan wa maghriban, tidak lantas dimasukkan di dalamnya secara lafzi, januban, selatan dan juga utaranya tidak disebutkan. Kenapa? Karena di balik kalimat masyariqah wa maghribaha, kata para ulama Al-Hafidz An-Nawawi, terkandung di antaranya utara dan selatan. Cuman diwakili oleh istilah timur dan barat karena garis panjangnya itu lebih luas timur dan barat daripada utara dan selatan. Dan umatku, dan kata Allah SAW, umat Nabi SAW akan mencapai kekuasaan tersebut mazuali minha. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan minha di sini bukan berarti sebagian dari apa yang pernah Allah berikan kepada baginda Allah SAW. Tapi lafal minha di sini ini penggambaran khutwatan. Jadi titik beratnya adanya lafal minha dalam hadis ini penekanan bahwa kekuasaan tersebut akan diraih secara bertahap, tahap demi tahap akan diwujudkan berupa khobar dari baginda Muhammad SAW. Ini bisyarah, ini termasuk hadis bisyarah, kabar gembira ini sedikit demi sedikit hingga betul timur barat termasuk utara selatan tercakup dalam kekuasaan baginda Muhammad SAW. Waktu itu termasuk akan meraih al-ahmar wal abyad. Ini bahasa kinayah, kiasan. Yang dimaksud itu bukan merah dan putih itu sendiri. Yang dimaksud adalah emas dan perak, artinya kekayaan, kelimpahan, kemakmuran itu sendiri. Nah, ini jawaban atas pertanyaan tentang hadis hadis. Mangga Ustaz Supri. Ini ada pertanyaan dari Kang Ibrahim ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada kalimat jais kenapa tidak menggunakan kata jaisu juga? Apa kedudukan tidak sama dengan kata amir? Sebelumnya, ini kalimat dalam hadis ini. Tadi kalimatnya memang bukan latuf tahan al-Qustantiniyatu wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu zalikal jaisu. Dalam hal ini walani mal jaisuha. Ini memang begini, kalimat yang lebih presis itu adalah kalimatnya zalikal jaisu. Ini lebih cantik. Pelafalannya lebih cantik daripada kalau kita mengungkapkan walani mal jaisuha. Tapi di sini diungkapkan walani mal jaisu zalikal jaisu. Walani mal amiru amiruha. Ini kembali kepada Amir Konstantinopel. Walani mal jaisu zalikal jaisu. Dalam hal ini kita perlu perhatikan begini. Kalau jais itu kan dia mengikuti amir, ya. Jadi kalimatnya bukan walani mal jaisu, bukan jaisu Konstantinia. Meskipun maknanya ke sana juga, cuman pelafalannya di sini lebih tepat memang zalikal jaisu. Di samping lebih enak dibaca, didengar juga. Kalimatnya lebih presisi, mengingat al-jais itu kan dia mengikuti amiruha. Jadi begini, yang namanya pasukan itu kan tidak serta-merta mereka mendatangi Konstantinopel kecuali dengan adanya amiruha, yakni amir yang merupakan Konstantinopel itu sendiri. Ini kurang lebihnya yang saya jelaskan pada sisi ini. Kita lebih presisi dengan kalimat tentu saja zalikal jaisu. Apakah lafal zalika di sini bermakna litakrim? Itu pun juga bisa jadi litakrim, untuk menunjukkan kemuliaan itu sendiri. Tergantung, kalau kita memandang lafal zalika di sini itu bermakna dekat lil qorib, tapi diungkapkan lil bu'di. Sama seperti kata zalikal kitab. Zalikal kitab, kalau Alkitabnya memang jelas ada di depan mata, tapi di atas kita katakan zalika dengan kata tunjuk jauh di bu'di, itu menunjukkan litakrim, kata para ulama litakrim wa takrim, untuk menunjukkan kemuliaan. Nah, tergantung kira-kira jais di sini dekat atau jauh, atau sesuai dengan kata zalika bermakna jauh. Ini wallahu alam bisawab. Saya belum mendapati penjelasan rinci
berkaitan dengan penjelasan redaksi Dzalika Jais itu sendiri. Cuman memang kalau dikatakan ini lebih presisi karena memang namanya Jais itu kan dia ikut dari Amir itu sendiri. Tidak lantas tentara itu dia mandiri mendatangi Konstantinopel itu sendiri, kecuali dengan adanya Amiruha, yakni Dzalikal Jais, tentara atau pasukan pada waktu itu yang memang mengikuti Amir itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya di YouTube mungkin ya Ustadz. Ya, di sini ada yang bertanya di YouTube dari Septi Saraswati ya. Assalamualaikum Ustadz, jika al-amiru dikatakan maknanya pemimpin secara umum, kenapa menggunakan alif lam isim ma'rifat? Mohon penjelasannya Ustadz. Ini jadi begini ya. Kalau alif lam itu kan dia alif lam ma'rifat itu ada yang mencakup di antara itu. Jadi tadi kan ada disebutkan istighraq fil jinsi, ya. Menunjukkan keseluruhan. Alif lam lil jinsi ala sabil istighraq haqiqatan, ya. Jadi kata ini ulani mal amiruha pada sisi mana ma'rifatnya itu, pada sisi ma'rifat itu berkaitan dengan bukan sembarang pemimpin, bukan sembarang pasukan. Jadi kita perlu bedakan ketika diistilahkan alif lam lil jinsi ala sabil istighraq haqiqatan. Artinya alif lam dari kata al-amir ini istighraq, mencakup keseluruhan amir yang spesifik itu sendiri. Amir mana yang dimaksud? Bukan katakanlah pemimpin dari penjajah, bukan pemimpin dari katakanlah kaum kolonialis. Itu kan mereka pun juga sebetulnya amir juga. Yang namanya pasukan kolonialis yang menjajah kaum muslimin itu mereka pun juga sebetulnya amir dan jais. Nah itu kan luas cakupannya. Tapi kan dalam hal ini itu Mustafa SAW mengatakan dalam bentuk makrifat al-amiru. Yang dipuji itu amir tertentu. Amir pada jenis mana? Amir pada jenis mujahidin yang melakukan berbagai macam futuhat itu sendiri. Jadi spesifiknya itu di sana. Jadi al-amir itu diungkapkan dalam bentuk spesifik, dipuji oleh baginda Muhammad SAW, bukan sembarang amir. Karena kalau kita katakan sembarang amir dan sembarang pasukan, pemimpin kolonialis atau juga pasukan kolonialis yang menjajah kaum muslimin, mereka pun juga bisa dikatakan amir dan jais. Nah, itu kan tidak termasuk dalam pujian baginda Muhammad SAW. Maka Muhammad SAW mengungkapkan al-amir dengan alif lam ma'rifat, maksudnya adalah amir pasukan, pemimpin dan pasukan yang melakukan futuhat itu sendiri, jihad fisabilillah. Itu spesifiknya di sana, ya. Tapi dari segi ini siapa amir yang dimaksud ini ala sabilil istighraq haqiqatan, itu mencakup keseluruhan amir dan pasukan mujahidin yang melakukan berbagai macam futuhat itu sendiri, ya. Jadi pada sisi itu dikatakan alif lam lil jinsi ala sabilil istighraq haqiqatan. Jadi pujian kepada keseluruhan amirul jihadi dan juga jaisul mujahidin, pasukan mujahidin yang melakukan futuhat secara umum, tanda petik ya, secara umumnya maksudnya keseluruhan dari pasukan dan pemimpin mujahidin itu sendiri, ya. Itu bisa dipahami ya. Jadi ada sisi-sisi ini perinciannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, beberapa pertanyaan lagi mungkin karena memang waktunya sudah lewat ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Dede Rukmana di YouTube ya. Assalamualaikum Ustadz, terkait dengan penaklukan Roma, dari Yadi Pujadi dulu mungkin ya. Langsung aja mungkin 2 pertanyaan. Dari Yadi Pujadi, siapakah mereka ya? Di mana nanti akan ada 70.000 pasukan keturunan Nabi Ishak itu ya. Kemudian dari Dede Rukmana, Assalamualaikum Ustadz, terkait dengan penaklukan Roma dan perang melawan Yahudi di akhir zaman, apakah itu dipimpin oleh khalifah dan negeri-negeri yang sudah menjadi khilafah?
Kalau kita perhatikan timeline-nya ini, itu ya, timeline dari penaklukan ini Roma kan diawali oleh Madinatul Herkil, arti Konstantinopel terlebih dahulu. Tadi ditandai diperjelas dengan penaklukan ya, dari ini pasukan kaum muslimin ya, Bani Ishaq itu. Ini kan penggambaran adanya isyarat ya, kota Roma itu ditaklukkan ya setelah kaum muslimin berkuasa. Jadi ya ini relevan karena tidak mungkin suatu kota diraih oleh kaum muslimin ya, menjadi bagian dari Islam dan kaum muslimin, Islam disebarkan rahmatan alamin di dalamnya ya. Itu kalau namanya futuhat artinya ada isyarat kekuasaan di sana ya. Apalagi Muhammad SAW sendiri kan tadi menyeratkan ayul madinataini tuftahu al-walan, ketika para sahabat bertanya kota mana di antara dua kota ini akan ditaklukkan terlebih dahulu oleh Muhammad SAW menjawab Madinatul Herkil. Kalau dikatakan tuftahu qabl artinya dua kota ini akan jelasnya akan ditaklukkan oleh futuhat ya, oleh futuhat kaum muslimin. Kalau disebutkan adanya futuhat maka ini mengandung isyarat adanya kekuasaan ya. Artinya pasca kaum muslimin berkuasa itu sendiri. Nah, termasuk diantaranya Rumiyah, kota Rumiyah itu akan dikuasai setelah kaum muslimin yang berkuasa sehingga mereka mampu melakukan futuhat ya, melakukan futuhat. Terlebih kita mendapat isyarat jelasnya itu era kekhilafan Al-Mahdi yang pernah saya jelaskan, itu pun kan jelasnya punya kekuatan real ya, bukan kekhilafan batiniyah. Itu ditandai ketika kita mendapati merinci bagaimana pasukan di negeri Syam akan dikumpulkan, termasuk juga pasukan ini penaklukan dilakukan oleh Imam Al-Mahdi. Ini mengisyaratkan bahwa Al-Mahdi itu sendiri adalah penguasa yang punya kekuatan pasukan. Nah, ini kan dalam hadis ini pada dua minggu lalu pernah saya jelaskan, akan dikumpulkan fayujahaju ilaihi jaisun minasyami, artinya punya kekuatan real, punya pasukan itu sendiri gitu ya. Artinya mau tidak mau ikhwatil kiram betul ya, wa a'iddu laun mastata'tum min quwwatin. Kaum muslimin itu harus punya visi ya, kita katakanlah ya, ini mempersiapkan kekuatan kekuasaan yang bisa menegakkan Islam, menjaga izahnya Islam dan kaum muslimin ya, termasuk juga menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Itu diantara tugas sebetulnya yang diamanahkan oleh baginda SAW dan para sahabat ya, para khulafaur rasyidun kepada pundak-pundaknya kaum muslimin dari generasi ke generasi.